Bu Marsina ada. Oke, Bu Murni Silaban. Murni yang belum. Ada tadi Pak, tapi dia belum masuk Pak. Belum masuk ya? Ngomong sama saya. Berarti belum ya. Bu Murniati. Ada Pak. Ada Bu Murniati. Oke, kemudian Bu Nur Hayati Saleh. Iya Pak, hadir Pak. Ada ya Bu Nur Hayati Saleh? Iya ada. Oh ya, ini ada ya ya. Bu Nur Hayati ada. Tri Indriani. Ini saya ini tuh ibu atau bapak ya? Bapak Pak. Bapak. Oh, Mas Pak. Pak Ose ini mana? Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Pak Ose ini ada? Nggak bisa ngelihat Pak, di mana ini? Ada ya? Oh ini ada ya? Oke. Pak Ose. Oh gitu. Bu Priscila Sintiawati. Bu Priscila. Iya Pak, Bapak itu. Iya, hadir Pak. Bu Priscila ada. Bu Putri Indrawati. Indriani Pak. Oh ini ada. Hadir Bu Putri Indriani. Putri Indriani ada. Bu Randy nih, Randy ini bapak ya? Bapak Pak. Ada nggak orangnya? Randy Tio. Ada Pak. Ada. Lagi dulu GPO. Oh, gini GPO. Coba nanti sampai dia muncul nih, coba saya biar bisa cek. Oke, sebentar saya tutup. Berarti belum kan ya? Bu Retno Pujiastuti. Ada Pak, hadir Pak. Bu Retno Pujiastuti ada, oke. Rianti Puspadewi. Iya Pak, hadir Pak. Oke, ada. Yang belum siapa ya? Bu Murni Silaban ada? Iya Pak, hadir. Bu Murni mana ya? Hadir Pak. Oke, Bu Murni ada. Siapa yang belum? Berarti tinggal Pak Randy doang berarti yang belum ya? Iya Pak, nanti saya telepon lagi Pak. Oke, nanti minta tolong dikabari, terus suruh buru-buru gabung gitu ya. Nanti soalnya banyak penjelasan-penjelasan yang kalau nggak diikuti dari awal terus bingung gitu. Kalau nggak ikuti dari awal bingung. Apalagi ini kan webnya PKP-nya baru. Dalam konteks baru itu dalam kondisi sekarang kan pakainya ini apa? Pakai web gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai Pak ya. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, hari ini Siang Pak. saya akan coba, kita akan melakukan tatap muka pertama secara maya ya. Jadi kalau bahasa teknologi pendidikan itu sinkron maya. Jadi bertemu tapi lewat maya gitu, lewat ini, lewat web. Oke, mungkin teman-teman kemarin tuh saya tuh ketua kelas. Sekarang nanti ada pertemuan web mata kuliah KP Meratin. Ininya apa? Minta dibuatin grup. Nah itu si bapak itu nanya ini siapa, mata kuliah apa gitu kan. Saya kasih tahu mata kuliahnya. Ternyata emang belum pada paham tentang ini ya, tentang apa PKP ini sendiri ya, belum paham ya. Jadi PKP itu pemantapan kemampuan profesional. Ibu udah megang ini semua, udah megang ini. Oke ya. Oke ya, semua pada pegang, jangan sampai tidak, karena ada beberapa halaman yang nanti sebenarnya sumber utamanya dari buku ini gitu ya. Jadi kita nanti akan banyak
belajar dari atau banyak petunjuk teknis dari buku ini. Nah, untuk kuliahnya seperti apa? Ini PKP itu agak beda dengan mata kuliah yang sifatnya teori, karena dia memang mata kuliah lebih ke praktek. Oke, coba saya share screen. Sebentar. Oke, ini udah tampil di tempat Bapak belum? Udah ya? Oke. Oke, ini pertemuan 1. Oke, kalau semua sudah bisa melihat, kalau Bapak Ibu mohon izinnya kalau nggak ngomong dimatiin aja dulu, di mute dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di unmute, jadi biar suaranya kedengeran gitu ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini perdana kita melakukan kuliah PKP. Nah, PKP ini kuliah ya singkatannya pemantapan kemampuan profesional. Kalau dulu itu memang sebelum pandemi ini kan kita menggunakannya semuanya offline. Nah, offline itu karena tidak bisa dilakukan saat ini, maka dibentuk web gitu ya, tutorial web. Nah, di sini akan ada beberapa banyak perubahan, dan Bapak Ibu merupakan kelas atau angkatan pertama yang menggunakan web. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kan ini kelas yang pertama, ya kemungkinan untuk bertanya pada angkatan sebelumnya ya pasti akan sulit karena mereka tidak mengalami hal seperti ini. Jadi kalau mau diskusi ke mereka itu pasti akan berbeda gitu ya. Kalau dulu kan kita masih bisa tanya-tanya tuh gimana sih, karena modelnya sama secara offline, jadi ya pasti tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi karena ini langsung perubahannya 180 derajat dari offline menjadi online, nah Bapak Ibu menjadi angkatan pertama yang menggunakan web pada mata kuliah PKP. Artinya apa? Ya ini menjadi hal yang baru, Bapak Ibu harus concern dan memperhatikan sekali. Dan kalau Bapak Ibu lepas nih, ya susah untuk bertanya pada angkatan sebelumnya, karena memang yang pertama ngalamin Bapak Ibu gitu ya. Oke, saya sedikit dulu menjelaskan mengenai apa sih PKP itu gitu ya. Jadi mata kuliah prerequisite atau mata kuliah sebelum PKP ini adalah PTK dan PKM. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin mata kuliah PTK, kemudian ada pemantapan kemampuan mengajar gitu ya, dilanjuti dengan ini namanya PKP. Kalau di PTK kan kita hanya membuat rancangan, ibaratnya rancangan proposal sampai bab 3 gitu ya. Nah, ini di PKM Bapak Ibu membuat rancangan bab 3, kemudian membuat alternatif solusinya, tapi tidak sampai tahap, biasanya tidak sampai tahap, seingat saya tidak sampai tahap pelaksanaan. Nah, di PKP dasarnya PTK merancang seperti PKM, tapi bentuknya sampai harus dilaksanakan rancangannya, kemudian harus dibuat laporannya. Setelah dibuat laporannya, Bapak Ibu harus merubah laporan tersebut menjadi karya ilmiah. Jadi tahapannya seperti itu. Bapak Ibu Bapak Ibu mencari masalahnya dulu. Setelah itu Bapak Ibu membuat rancangannya, mempraktekkan, kemudian membuat laporan PKP-nya. Setelah itu merubah laporan PKP tersebut menjadi karya ilmiah. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, di sini PKP itu apa sih? Manfaat, tujuan dan manfaatnya: menemukan kelemahan, permasalahan dan kegiatan pengembangan yang dilakukan melalui refleksi. Jadi namanya PTK kan kita harus penelitian tindakan kelas. Yang menjadi dasar masalahnya adalah masalah kelas kan gitu ya, namanya juga penelitian tindakan kelas. Nah, masalah apa yang menjadi atau layak diteliti dalam PTK? Itu pastinya masalah pembelajaran atau kasus pembelajaran. Apa sih bedanya kasus pembelajaran dan kasus individu? Misalnya gini, Ibu sudah merancang pembelajaran, udah siap semuanya, medianya udah oke, metodenya udah oke, RPPH-nya udah disiapin, tiba-tiba setelah dievaluasi hasilnya dari 15 anak hanya ada 9 anak yang nilainya bagus.
artinya hampir setengah kelas bermasalah. Nah, itu namanya kasus pembelajaran. Tapi kalau dari 15 anak itu hanya 2 orang, 3 orang dari 15 itu yang bermasalah, itu bukan kasus pembelajaran. Artinya kasus pembelajaran adalah kasus yang hampir semua siswa itu mengalami permasalahan di situ, gitu ya. Itu kasus pembelajaran. Di sini pertama dia menemukan permasalahan dan kaitan pengembangan yang dilakukan melalui refleksi. Saya sedikit jelasin dulu tentang yang sebelumnya. Jadi dasarnya untuk membuat masalah itu melalui proses yang namanya refleksi. Refleksi pada apa? Pada proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing yang Bapak Ibu pegang. Jadi bukan kelas orang lain, tapi kelas kita masing-masing. Itu kalau kita pada saat online, pada offline. Nah, ini dengan kondisi sekarang, Bapak Ibu kan tidak masuk kelas nih, gitu ya. Tidak masuk kelas, tidak bertemu secara offline. Gimana kita menemukan masalahnya? Nah, kita harus menganalisis video-video atau kasus-kasus yang ada di GPO, Guru Pintar Online. Nah, itu kenapa makanya kemarin tuh Bapak Ibu diminta untuk register dulu di GPO. Jadi refleksinya diganti dengan, sama aja sih menganalisis permasalahan, tapi kalau dalam konteks kemarin itu yang offline masalah kelas masing-masing yang diajar. Nah, kalau sekarang berdasarkan kasus-kasus yang ada di GPO, gitu ya. Nah, setelah dianalisis, Bapak Ibu harus mencari penyebabnya. Nah, setelah menemukan, oh ternyata gini, misalnya ini udah bagus, udah oke, ternyata masalahnya hasilnya masih rendah juga nih. Berarti kan Bapak Ibu harus memikirkan apa yang menyebabkan kelas Bapak Ibu itu udah bagus tapi nilainya masih jelek. Oh, ternyata medianya nggak sesuai misalnya, gitu ya. Itu artinya Bapak Ibu harus mencari alternatif media yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu nomor 3 nih, menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan atau meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan berdasarkan PTK. Jadi Bapak Ibu harus memikirkan alternatif yang sesuai, kira-kira apa nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah Bapak Ibu menemukan alternatifnya, oh berarti medianya saya ganti media audiovisual misalnya. Tadinya kan hanya media gambar. Kemudian Bapak Ibu membuat rancangan perbaikan untuk menyelesaikan masalah yang tadi, masalah yang Ibu Bapak temukan. Misalnya, tadi di pelajaran matematika medianya nggak sesuai, maka rancangan perbaikan selanjutnya adalah menggunakan medianya audiovisual. Jadi di sini nomor 4, membuat rencana perbaikan kegiatan pengembangan. Nah, setelah itu membuat rencana, kalau di PKP Bapak Ibu harus mempraktekkan, gitu. Kapan mempraktekannya? Nah, kalau dulu pada saat ini model lama ya, biar Bapak Ibu punya ada gambaran. Ini model lama, ini yang sebelumnya. Ini kalau tutorial 1, tutorial 2 itu kalau di buku Bapak Ibu itu ada di halaman, sebentar, halaman mana ya? Halaman 41 itu ya. Bapak Ibu bisa cek. Nah, di sini ada tutorial 1, ada latihan mandiri. Tutorial 2 latihan mandiri. Yang dimaksud dengan tutorial 1, tutorial 2, 3 dan 4 ini tuh minggu hari ini. Tutorial 1 hari ini, tutorial 2 minggu depan, tutorial 3 minggu depan, 2 minggu kemudian, gitu ya. Tutorial ini minggu berikutnya. Latihan mandiri itu mulai dari Senin sampai Jumat. Senin, Jumat, Senin, Jumat, gitu ya. Nah, dulu pas offline teman-teman ketemu di pertemuan 1, disuruh refleksi dari Senin sampai Sabtu untuk menemukan akar masalahnya. Nah, setelah mereka menemukan akar masalahnya apa, misalnya tadi media, masalahnya di media, maka dia harus membuat rencana perbaikan. Nah, rencana perbaikan itu kemudian diformulasi menjadi judul. Misalnya bagaimana penerapan metode audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar pelajaran matematika, gitu. Atau misalnya penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan proses pembelajaran pada mata pelajaran
matematika. Nah, itu sudah menjadi judul. Berdasarkan judul tersebut, di tutorial ini sudah selesai. Mereka mulai merancang rancangan ininya, RPP-nya, APKG 1, APKG 2-nya gitu ya. Nah, setelah itu mereka harus berpraktek di antara pertemuan 3 dan 4, Senin Jumat dengan Senin Jumat di sini dan di sini. Jadi harus berpraktek 2 siklus untuk menerapkan rancangan yang sudah dibuat dan untuk melihat apakah rancangan tersebut dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi. Jadi gitu. Nah, terus itu dibuat terus, melaksanakan perbaikannya, itu artinya proses pelaksanaannya untuk mempertanggungjawabkan keputusan atau tindak perbaikan kegiatan pembangunan dilakukan secara ilmiah yang ini ya, dan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Nah, setelah melaksanakan perbaikan di pertemuan ini, selama di antara pertemuan 3-4 praktek di sekolah masing-masing. Nah, kemudian di sini di antara 4 dan 5 praktek juga masing-masing di sekolahnya sendiri. Nah, kemudian dari situ mereka buat laporan praktek yang dilakukan di sekolah masing-masing selama 2 siklus tersebut. Itu akan menjadi bab 4. Jadi kalau Bapak Ibu cek di halaman 22 ya, halaman 22 Bapak Ibu cek silakan. Jadi nanti Bapak Ibu kan harus membuat laporan ya. Lah, laporan yang Bapak Ibu buat itu hasil praktek itu akan menjadi bagian dari bab 4 saja. Tapi nanti Bapak Ibu tetap harus membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 gitu ya. Hasil bab 4 itu dari hasil praktek, bab 1 2-nya itu teori. Kan di sini kalau Bapak Ibu cek, bab 1-nya itu pendahuluan, latar belakang, bla 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 gitu ya. Terus bab 2-nya kajian pustaka, bab 3-nya pelaksanaan penelitian, kemudian bab 4-nya hasil, bab 5-nya simpulan. Nah, praktek di sekolah masing-masing itu bab 4. Bab 1 2 3-nya gimana, Pak? Itu di mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menemukan judul, buru-buru tuh buat RPP-nya, buat bab 1-nya, bab 2-nya. Jadi tidak ada waktu khusus untuk pertemuan yang hanya membahas tentang bab 1, bab 2, nggak ada. Nah, nanti Bapak Ibu konsultasi sama saya mengenai judul, mengenai bab 1 2 3-nya gitu ya. Nah, di pertemuan 6 kita targetkan ini sudah selesai laporan ini. Laporan Bapak Ibu dari bab 1 sampai bab 5. Nah, dua pertemuan sisanya ini 7 8 itu waktu kita merubah dari laporan ini menjadi karya ilmiah. Jadi nilai Ibu nanti dari mana saja, dari karya ilmiah, dari laporannya gitu ya. Kalau dulu dari ujian bersama di sini, tapi di sini kan kita nggak ada ujian bersama. Ini dari ujian di sini. Nanti kalau nanti yang di web diganti dengan Bapak Ibu harus membuat video simulasi. Ini gambaran dulu ya Bapak Ibu, biar ada gambaran. Ini yang sebelumnya. Artinya apa? Bapak Ibu harus benar-benar concern banget untuk mengerjakan PKP ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ketinggalan, Bapak Ibu akan kesulitan untuk mengejar. Karena waktu kita hanya ibaratnya 2 bulan untuk menyelesaikan skripsi. Ini bahasanya skripsi lah, walaupun di UTN nggak ada skripsi, tapi ibaratnya ini kan seperti skripsi, tapi waktunya ditentukan gitu, nggak boleh nggak selesai dalam waktu 2 bulan. Kalau kita dulu skripsi atau S1 kan ya mau 6 bulan, mau 1 tahun, mau 1 tahun setengah, itu kan masing-masing, nggak ada waktunya kan. Kalau ini ada waktunya gitu loh. Makanya ada pembimbingan supaya tepat waktu gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak komitmen, tidak concern mengerjakan ini, ya Bapak Ibu akan ketinggalan. Kemudian di PKP ini tidak ada lagi teori-teori Bapak Ibu. Jadi semua nggak ada mata kuliah yang misalnya pertemuan 2 ada pertemuan materinya ini dulu, dia nggak ada. Jadi Bapak Ibu harus mengejar, misalnya saya minta nanti saya tayangin simulasi di pertemuan 2, simulasi perbaikannya gimana, nanti saya komentari. Tutorial 3 sama gitu kan. Jadi ini proses yang sifatnya Bapak Ibu sudah dianggap menguasai teorinya. Nah, saat ini mata kuliah ini menuntut Bapak Ibu mengaplikasikan kemampuan Bapak Ibu dalam PTK gitu loh.
yang kemudian bentuk aplikasi itu harus dibuat dalam bentuk laporan. Nah, laporan itu harus Bapak Ibu rubah menjadi karya. Semuanya hanya dalam waktu 8 minggu. Gitu. Itu ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu silakan bertanya dulu, boleh? Biar ada misalnya takutnya panjang sekali ntar bingung juga. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu mau tanya siapa dulu? Masih agak bingung juga. Oke, iya Bang. Boleh nanya, Bu. Kita mau nanya ya Pak. Oke, silakan, Mbak. Berarti PKP ini sama dengan skripsi sebenarnya Pak. Kenapa kok nggak jatuhnya pada semester ketiga kok sekarang? Enggak, jadi kalau dibilang skripsi murni kan di UT nggak ada skripsi Bapak Ibu ya. Jadi bukan skripsi. Ini kan bukan mata kuliah. Ini kan lanjutan dari PTK. Kan Bapak Ibu sebelum PTK ya. Terus ada PKM. Iya, betul. Nah ini prasyarat dari PKP adalah PTK dan PKM. Nah bedanya kalau PKM kan tidak sampai dipraktekkan. PTK juga tapi baru sampai rancangan. Nah kalau sekarang kan harus dipraktekkan kemudian dibuat laporannya gitu. Nanti di semester terakhir Ibu Bapak ada mata kuliah lain yang juga menuntut aplikasi keilmuan Bapak Ibu, namanya TAP. Mirip ada lagi tapi bukan teori lagi tuh Bapak Ibu, itu juga sama, udah nggak ada materi-materi tapi lebih pada kasus pembelajaran bagaimana cara menyelesaikannya gitu loh. Itu udah aplikasi keilmuan. Jadi UT mengkerucutkan di ujungnya itu mata kuliah yang sudah merupakan aplikasi dari semua keilmuan yang Bapak Ibu sudah dapatkan selama kuliah di UT gitu ya. Gitu. Nanti ada mata kuliah lain Pak yang lebih ini. Dari sini ada lagi. Gitu ya. Mungkin bisa menjawab itu ya. Oke, ada yang lagi Bapak Ibu? Iya Pak, ada Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini Pak, kan kita mencari kasus kan di GBO Pak ya. Ya. Ya, terus misalkan nah, GBO itu banyak kasus Pak. Nah, saya kan ngajar kelas 1 Pak. Apakah saya mencari di fokus masalah di kelas 1 atau boleh beda kelas sesuai dengan yang ada di GPO Pak? Ibu boleh beda kelas sesuai dengan yang ada di GPO. Artinya Ibu tidak harus terfokus pada saya hanya kelas 1 berarti jadi kelas 1 enggak. Itu bebas Bu. Kalau dalam yang offline juga bebas kok. Boleh. Ya boleh. Ya, makasih Pak. Oke. Berarti di GPO tuh ada penayangan video ya Pak. Nanti kita saksikan video itu ya Pak. Oke, nanti kita kan akan praktek ke GPO juga ya Pak. Tapi nanti dulu gini. Nanti Bapak Ibu kenapa saya minta register ke GPO? Karena nanti kita di pertemuan 1 dan 2, Bapak Ibu pertemuan hari ini dan minggu depan, Bapak Ibu dan saya akan melihat kasus-kasus yang ada di GPO. Nah, nanti kan itu ada mata pelajaran IPA, IPS gitu-gitu ya. Di sini. Saya coba ini saya lompat dulu ya, tapi nanti kita balik lagi ke sini. Oke, misalnya Bapak Ibu kalau bisa udah masuk ke GPO-nya, silakan coba masuk. Ini biar Bapak Ibu ada gambaran dulu. Saya coba. Ini saya lompatin dulu, tapi nanti kita akan balik lagi ya. Kan pertanyaan itu. Nanti karena harus berurutan pemahamannya supaya tidak salah. Oke, ini saya harusnya login. Ini tinggal login. Nah, kenapa saya minta kemarin login Bapak Ibu? Karena harus ada diskusi di sini yang nanti kita cek. Ini tampil ya di tempat Bapak Ibu ya. Ada pelaksanaan tuh mata kuliah bro. Enggak, maksudnya yang apa saya buka ini tampil nggak di Bapak Ibu? Tampil. Oke, tampil ya. Pertemuan kedua Pak tampilnya. Bukan, webnya muncul nggak? Oh, belum. Webnya belum. Oke. Bukan maksud saya menampilkan web muncul nggak? Belum Pak. Oh, belum. Oke. Ini di sini ada web.
ini muncul forum diskusi. Forum diskusinya nggak muncul. Tampil di tempat ibu nggak? Nggak tampil di tempat ibu, bapak. Belum muncul juga? Hah? Muncul nggak bapak ibu? Nggak ada. Oke. Ini harusnya bisa. Coba ya, saya setel dulu bentar. Belum muncul? Belum. Oke, nanti gini, ibu bapak kan masuk ke forum diskusi yang sudah saya kasih tutorialnya itu. Kemudian nanti di situ ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, seni gitu kan. Nanti di situ banyak submaterinya dari setiap mata pelajaran. Nanti bapak ibu klik. Di situ nanti ada videonya. Nanti bapak ibu dari berbagai materi itu kan kita pilih salah satu dulu nih. Kita pilih salah satu, kita lihat. Nah, terus dari situ baru kita kita diskusi. Tapi untuk ya diskusi, tapi untuk dalam kondisi sekarang tutorial 1 dan 2 kita memilih satu materi saja supaya semua fokus pada hal yang sama. Tapi nanti kalau misalnya dalam berikutnya bapak ibu merasa saya memang nggak suka materi yang ini atau nggak suka pelajaran yang ini, nah bapak ibu silahkan mencari sendiri, membaca sendiri, menganalisis sendiri di mandiri di latihan B yang dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Nanti minggu depan kita cari lagi mata pelajaran. Misalnya hari ini kita 3 mata pelajaran, kita cek bahasa, terus IPA, kemudian IPS. Nanti kita pilih yang mana materinya, mata pelajaran materinya mana gitu ya. Nanti dari situ baru kita diskusi. Tapi sekali lagi, kalau nanti bapak ibu mau memilih yang lain untuk menemukan kasusnya, ya silahkan saja, itu sih tidak masalah gitu ya. Oke, kita balik dulu ya, kita balik dulu karena nanti bapak ibu kalau ini lompat. Oke, mudah-mudahan itu sudah bisa menjawab sedikit, ngasih ini kelihatan nggak bapak ibu yang tutorial PowerPoint saya? Tadi kelihatan, hilang lagi. Oke, coba kita share lagi. Terlihat tidak bu, bapak? Kelihatan udah ya? Oke, berarti saya tidak pindah dulu deh, biar ini. Oke, bapak ibu. Nah sekarang nih kan kita dalam posisi ini kan pembimbingan PKP dalam bentuk offline. Yang nanti kita bicarakan adalah yang harus kita lakukan saat ini adalah pembimbingan PKP dalam bentuk online. Nah ini pasti kan ada perubahan gitu ya. Nah perubahan-perubahan ini yang harus kita benar-benar cermati. Di sini teman-teman UT sudah membuat panduannya dan juga membuat, menurut saya sih ya, kemudahan buat bapak ibu supaya tetap bisa kuliah walaupun dengan kondisi secara online. Makanya tadi saya bilang yang nggak ada nih harus ngikutin karena ini pertama baru, kemudian juga ibu nggak punya rujukan ke angkatan sebelumnya, sehingga kalau bapak ibu nggak paham sekarang nih ya nanti repot, apalagi kalau ibu juga nggak terlalu aktif untuk bertanya gitu ya, ini repot nantinya. Oke, ini bentuk secara offline. Nah sekarang kita gimana sih dalam bentuk secara online-nya gitu ya. Nah jadi dalam bentuk secara online kita tetap punya 8 pertemuan tetap.
hanya nanti ada beberapa perubahan. Nah, di sini ada pertemuan ke-1 sampai ke-8, nanti saya jabarkan gitu ya. Oke, yang pertama di pertemuan ke-1. Di sini membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada saat ke-1. Ini maksudnya saya harus menjelaskan mengenai konsep dari PKP ini pada Bapak Ibu gitu ya. Apa sih tujuannya, manfaatnya, mata kuliahnya, syaratnya, ngapain aja gitu ya. Nah, kemudian ini mahasiswa mengajak mahasiswa mengidentifikasi mahasiswa dengan melakukan analisis dari berbagai video pembelajaran terdapat pada portal GPO dan menentukan judul PKP masing-masing. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu diminta melakukan yang namanya refleksi. Jadi pertemuan 1 dan 2 ini biasanya nih di pertemuan 1 ini saya menjelaskan tentang konsep PKP apa, bagaimana prosesnya. Nah, setelah mata kuliah ini pertemuan ini selesai, saya akan meminta Bapak Ibu di Senin sampai Jumat itu untuk melakukan refleksi. Refleksinya apa? Mengetahui tentang masalah-masalah apa yang menjadi hal yang membuat pembelajaran Bapak Ibu di kelas bermasalah. Nanti itu tergantung Bapak Ibu mau di IPA, mau di IPS kalau guru kelas gitu ya. Mau ya, kalau misalnya di kelas 1 silakan di kelas 1, tapi kalau misalnya saya mau refleksinya mau diskusi dengan kelas 2 atau kelas 3 silakan saja. Nah, setelah itu, setelah dia menemukan merefleksi ini yang seperti ini, kan dia kemudian menemukan penyebabnya nih. Oh, ternyata penyebabnya tadi medianya nggak sesuai nih. Oke, berarti sumber masalahnya adalah ini tidak sesuai, itu media yang tidak sesuai. Berarti untuk menyelesaikan masalahnya ini saya harus mencari alternatif solusi gitu kan, untuk memperbaiki atau kelemahan tersebut. Gimana kalau tadi masalahnya media, berarti kan solusinya harus media juga gitu kan. Ya, kalau ibaratnya kita sakit kepala, ya berarti obat sakit kepala, bukan obat sakit perut, kanan gitu. Nah, di sini kalau tadi di sebelumnya ini refleksi itu dilakukan pada kelas masing-masing yang di pertemuan 1, tapi karena kita dalam bentuk online dan Bapak Ibu juga kelasnya juga umumnya pada online semua karena kondisi pandemi ini, COVID ini, maka Bapak Ibu mengidentifikasi atau melakukan refleksinya berdasarkan apa? Berdasarkan portal dari atau kasus-kasus yang ada di portal GPO, Guru Pintar Online, gitulah. Jadi Bapak Ibu baca pembelajaran, kan di situ ada pembelajarannya, di setiap pembelajaran ada sub-subnya gitu, sub materi. Bapak Ibu baca, kayaknya saya menemukan masalahnya di mata pelajaran IPA, sub materinya kenampakan alam misalnya gitu, ya nggak apa-apa. Baru nanti dari situ Bapak Ibu, ini masalah di kenampakan alam ini ternyata metodenya. Berarti saya harus buat judul atau menemukan alternatif penyelesaian masalahnya dengan mengganti metodenya. Berarti judul saya misalnya penerapan metode metode misalnya diskusi untuk meningkatkan hasil proses pembelajaran IPA misalnya gitu ya. Ini sekali lagi, kalau dulu merefleksi itu pada kelas masing-masing untuk menemukan masalahnya, kalau sekarang Bapak Ibu di GPO gitu ya. Nah, untuk pertemuan 1 dan 2 kita masih supaya terjadi kesamaan apa yang dibicarakan, nanti kita tentukan saja, mau pelajaran IPA aja Pak, nanti kan situ banyak sub materinya, materi ini aja. Nanti Ibu silakan baca kasusnya atau silakan lihat videonya. Setelah itu Bapak Ibu komentari, Bapak Ibu analisis gitu loh, gitu ya. Makanya kemarin saya minta Bapak Ibu sudah register dulu di GPO gitu. Oke, sampai titik posisi yang poin 3 paham ya. Nanti habis selesai Bapak Ibu saya jelasin ini semuanya, Bapak Ibu udah paham, baru kita berpraktek ke GPO. Nah, oke, di sini terus ada keikutsertaan mahasiswa dalam forum diskusi, selanjutnya di screenshot sebagai salah satu bukti tugas tutorial 1. Nanti ini saya kan Bapak Ibu
membahas tuh, saya balas misalnya gitu ya, terus saya screenshot, ada tuh saya diskusi tanya jawab gitu. Nah kemudian tugas praktek satunya mengidentifikasi masalah dalam video GPO dan misalnya rancangan siklus sesuai panduan. Jadi nanti nih Bapak Ibu harus berdasarkan video-video yang Bapak Ibu pilih untuk dianalisis, kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi masalahnya, dan setelah itu rancang siklus sesuai panduan gitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang kurang paham? Ada yang mau nanya dulu, silahkan. Bapak Ibu jangan menghilang, muncul apa di sini ada tapi nggak ada orangnya ya. Karena jangan, nanti itu membahayakan Bapak Ibu sendiri. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Dicontohin. Mohon maaf Pak, saya boleh tanya. Ya silakan Bu. Ya, mungkin saya dan teman-teman yang lain masih sebenarnya masih di angan-angan dan masih di awang-awang kali Pak ya, karena kan kita nggak tatap muka, itulah kelemahannya Pak. Nah, pertanyaan saya, untuk kita menganalisa masalah itu kan kita lihat di GPO ya Pak. Ya. Nah, terus ya, kita kan sekarang ini kita semuanya belajar online, berarti masalahnya itu nanti saat kita belajar online Pak. Saat kita belajar Bu. Saya gini Pak, kita kan sekarang ini PJJ ya Pak, pembelajaran jarak jauh. Berarti nanti yang akan kita ambil untuk membuat PKP ini berarti sekitar masalah PJJ Pak, seperti itu. Bukan sekitar masalah PJ, masalah yang ada di GPO. Ada di GPO Pak. Kita nanti semua Bapak lihat dari GPO ya dulu kali ya Pak. Oh iya. Ya nanti kayaknya kalau Bapak udah menangkan, kita akan lebih senang lagi kali. Ya kan Jujur aja Pak. ya bertahap Bu. Abis ini kita ke GPO gitu ya. Kalau langsung saya ke GPO Bapak Ibu nggak tahu mekanisme alur perkuliahannya, nanti Bapak Ibu bingung. Ini kan Bapak Ibu saya arahin dulu, pemahamannya dulu harus jelas, PKP itu apa, ngapain gitu ya. Nah langkah-langkah ini akan terus mengalir ke langkah berikutnya setelah Bapak Ibu memahami prosesnya gitu ya. Ini sedang dalam proses untuk membuat Bapak Ibu ini Insya Allah paham. Makanya saya menjelaskan dulu langkah-langkah pertemuan 1 ngapain, nanti pertemuan 2 ngapain gitu ya, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Oke. Ya silakan Bu. Di GPO kan saya sudah buka, tapi di situ nggak ada pelajaran PKP ini. Tapi kita boleh buka pelajaran yang lain ya, Pak? PKP itu bukan pelajaran Bu, bukan mata kuliah. Dia itu mata kuliah. Yang dibuka itu pelajaran yang kan di SD itu ada pelajaran IPA, pelajaran IPS, SD, bahasa Indonesia. Betul. PKP itu adalah pemantapan kemampuan profesional, mata kuliah yang menuntut kemampuan Bapak Ibu untuk mengaplikasikan penelitian tindakan kelas, yang nantinya hasil dari kemampuan Bapak Ibu menganalisis masalah, mencari solusinya, itu harus dipraktekkan, kemudian dibuat laporannya. Jadi bukan mata pelajaran yang ada di GPO PKP itu, bukan Bu. Pelajarannya iya nggak ada. Di sekolah. Ya, pelajarannya pelajaran yang di sekolah gitu loh. Ya. Baru ngerti Pak berarti. Iya makanya pelan-pelan, santai ya santai. Ya Bu. Lihat di Kita GPO baca kasusnya apa ya Pak? Tunggu satu-satu dulu Pak. Ini Bu Murni tadi yang lagi ngomong. Silakan Bu. Kamera saya nggak nyala. Ya Bu Nur Hayati, kenapa silakan? Ya, berarti kita kan memilih salah satu, misalnya saya sudah melihat di situ bahasa Indonesia. Itu nanti baru setelah selesai kita lihat di situ, baru kita akan membuat laporannya, Pak. Ya kan dari situ Ibu kan lihat nih mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu milih sub apa, misalnya mata pelajarannya ada subnya tuh. Ya, Misalnya apa yang Bu lihat di situ? di situ saya lihat ada IPA, ada bahasa Indonesia, Ya, ada Ibu milih pelajaran apa? matematika misalnya, Pak.
Pak. Oke, ngambil materi apa? Materi misalnya bilangan cacat. Oke, ibu baca dulu kan, lihat videonya ada. Kalau nggak ada videonya kan itu ada gambaran studi kasusnya tuh kan. Iya. Nah, ibu lihat, Bu, ibu baca. Menurut ibu kelemahan dari kasus di situ apa? Masalahnya apa? Iya. Nah, setelah ibu melihat bahwa oh masalahnya nih metodenya nggak benar nih guru, gitu misalnya ya, belum sesuai, berarti ibu mencari alternatifnya apa untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, setelah ibu menemukan alternatif pemecahan masalahnya, ibu buat rancangan pembelajarannya, gitu. Paham Bu ya? Hah? Mau tanya Iya, Pak, Pak. mungkin saya masih bingung dalam membuat laporannya. Laporannya itu berupa bagaimana Pak? Gitu. Apa seperti tesis atau bagaimana gitu? Laporannya seperti ibu membuat skripsi, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ada di halaman 22 sistematikanya. Jadi Tapi ada siklus gitu ya Pak? ada siklusnya nanti tapi karena dalam bentuk online maka dirubah menjadi bentuk video simulasi. Ini Bapak Ibu, saya pikir pertanyaannya semangat banget sampai jauh ke depan gitu ya. Saya jelasinnya baru di awal-awal gitu kan. Ini pada semangat banget ingin nyelesain buru-buru kayaknya nih. Oh, jadi ini membuat laporan tertulis ya Pak, tapi pakai video simulasi gitu. Ibu membuat prakteknya dalam simulasi, laporannya tertulis. Iya. Laporannya tertulis, videonya simulasi itu. Di batas waktunya bagaimana Pak? 2 bulan ini Kita ngajak sampai akhir gitu. Bapak Ibu harus menyelesaikan di sini. Ini tampil ya, yang saya bilang di pertemuan 6, Ibu ini tampil ya, di sini tampil ya. PPT-nya tampil ya. Pertemuan 6 di minggu ke-6, Ibu Bapak harus selesai laporan PKP-nya. Bab 1 sampai bab 5. Pertemuan 7 minggu ke-6. Ya, minggu ke-6. Minggu ke-7 dan 8 ini kita rubah laporan ini menjadi karya ilmiah. Bapak Ibu tidak akan bisa membuat karya kalau laporannya nggak selesai. Kalau laporan ini nggak selesai, Bapak Ibu nggak bisa buat karya. Jadi laporan PKP dulu yang harus Bapak Ibu selesaikan. Laporan PKP tidak bisa Ibu selesaikan kalau Ibu tidak melakukan tadi video simulasi selama 4 kali pertemuan kalau dalam bentuk online. Ibu juga nggak bisa praktek kalau nggak punya judul, gitu ya. Berarti harus ada judulnya dulu ya Pak ya? Nah, betul. Gimana cara menemukan judul? Ibu harus melihat kasus-kasus yang ada di GPO, gitu. Cara buat membuat judulnya gimana? Ibu buka di buku laporan PKP halaman 63. Nah, itu dasar dalam membuat judul. Halaman 63. Ibu udah buka semuanya? Nah, di situ ada fakta data pembelajaran, identifikasi masalah, analisis masalah, alternatif dan prioritas pemecahan masalah, rumusan masalah, RPP perbaikan. Nah, ini kalau dulu dibuat berdasarkan hasil refleksi pada kelas masing-masing. Tapi karena sekarang online, maka Ibu cukup membaca kasus-kasus yang ada di GPO. Nanti Ibu pilih yang mana menurut Ibu, oh ini mah kayaknya nih masalahnya di sini nih, saya suka pelajaran ini dan menurut saya harus begini. Silakan pilih aja nanti. Baru formulasi judulnya. Pertemuan 2 tuh Bapak Ibu harus sudah selesai ada judul. Nah, judulnya baru Ibu bisa praktek. Kalau Ibu udah praktek simulasinya, Ibu bisa buat laporan. Laporan itu dari hasil simulasi hanya menjadi bab 4. Nah, bab 1, 2, 3 nya gimana Pak? Bab 5 nya sambil Ibu buat video simulasi, sambil Ibu buat bab 1 nya, buat bab 2 nya, buat bab 3 nya gitu loh. Tidak ada pertemuan khusus yang membahas bab 1, bab 2, bab 3, nggak ada. Artinya dalam waktu 2 bulan ini pekerjaan Bapak Ibu banyak gitu ya. Mulai paham Bu?
Atau mulai agak pusing? Ini berarti udah harus siap panadol gitu ya? Berarti biasa kan kita kalau PKP itu kan ada yang namanya apa siklus 1, siklus 2 kayak gitu. Berarti di sini kita nggak ada, Pak. Tidak ada, tapi nanti diganti dengan ini. Nih, saya akan lanjutin aja ya berikutnya ya, supaya Bapak Ibu mulai paham ya. Oke. Oke, saya lanjutin. Di pertemuan 2, ini kan kita sama dengan pertemuan 1. Membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran, mengajak mahasiswa mengidentifikasi masalah dengan melakukan analisis dari berbagai video pembelajaran yang terdapat pada portal GPO dan menentukan judul PKP masing-masing. Ini artinya Bapak Ibu hanya dikasih 2 kali pertemuan untuk menemukan judul ya. Jadi minggu ini dan minggu besok kita diskusi mengenai mata pelajaran kasus-kasus dalam GPO. Tapi karena di situ mata pelajaran itu ada 6, kemudian submaterinya banyak dan mahasiswanya juga banyak, kita nanti ini dulu aja fokus pada satu dulu. Misalnya matematika ada materinya ini, IPA apa gitu kan, IPS-nya apa, nanti kita diskusi. Nah dari situ kan Ibu mulai ada gambaran, oh berarti ini masalahnya ini nih. Kalau Ibu ternyata cocok sesuai, silakan formulasi dalam bentuk judul. Nah judul itu nanti Bapak Ibu laporin ke saya dulu. Kalau kata saya oke, judulnya bisa dijadikan untuk PKP, laporan PKP, itu Ibu Bapak lanjutkan dengan membuat rancangannya gitu ya, rancangan simulasinya. Oke, kita lanjutin dulu. Tutor dan mahasiswa terlibat aktif dalam forum diskusi pada portal GPO yang tersedia dengan melakukan registrasi terlebih dahulu di forum diskusi. Ini udah ya registrasinya. Keikutsertaan mahasiswa dalam forum diskusi selanjutnya di screenshot sebagai salah satu bukti tugas tutorial 2. Oke, kemudian diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, pemberian tugas praktek 1, mengidentifikasi masalah dalam video GPO dan menyusun rancangan siklus sesuai panduan. Oke, sampai sini sama ya dengan pertemuan 1. Bapak Ibu jangan bingung. Nanti ini berarti kalau sekarang masih ada prolog dulu, kalau minggu depan nanti kita udah langsung aja gitu ke GPO. Oke. Nah, pertemuan 3, pertama saya memberikan feedback terhadap tugas praktek 2, kemudian membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran, diskusi tanya jawab, keikutsertaan mahasiswa dalam forum diskusi selanjutnya di screenshot sebagai salah satu bukti tugas tutorial 3. Nah, kemudian pemberian tugas praktek 3, upload 3 video simulasi pelaksanaan siklus tanpa anak secara tatap muka berupa kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Satu video maksimal 3 menit. Jadi nanti gini, pas minggu kedua Bapak Ibu harus sudah fix judul. Kalaupun ternyata masih bingung, saya kasih waktu sampai Selasanya. Kenapa harus sampai Selasa? Karena ketika Bapak Ibu di minggu kedua sampai Selasa belum menemukan judul, sedangkan tagihan minggu ketiga adalah Ibu upload video. Bapak Ibu harus upload video simulasi pelaksanaan siklus tanpa anak. Sedangkan Ibu Bapak simulasinya apa? Tergantung dari masalah atau judul yang Bapak Ibu sudah pilih gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu belum memilih atau menemukan kasus, ya nggak akan bisa untuk melakukan simulasi gitu ya. Jadi kapan nih sih? Ini kan uploadnya di praktek pertemuan 3. Kalau itu kan berarti minggu ketiga. Saya akan minta Bapak Ibu untuk upload dari hari Jumat. Jumat Sabtu Bapak Ibu upload, pas pertemuan minggu 3 kita bahas. Di sini ada 3 video, Video pertama itu kegiatan pembuka, inti, kemudian penutup, masing-masing 3 menit. Nah, ini diupload ke mana? Gitu kan? Karena ini berupa tugas, nanti kan saya biasa untuk melakukan kegiatan tatap muka online itu atau kelas online itu di Edmodo. Nanti di Edmodo ya, kan ada Google Classroom, ada Edmodo, macam-macam, ada Kelase. Nah, saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengupload video Bapak Ibu itu di Edmodo biar saya bisa cek. Nanti kita bentuk kelasnya, Bapak Ibu saya kasih linknya, nanti masuk kalau mau masukin tugas ke situ.
ya, 3 video simulasi itu. Nanti saya kasih komentar, saya kasih feedback prosesnya. Jadi ini maksimal ini ada 3 video, berarti ada 9 menit ya. Ini kan pembuka 3 menit, 3 menit, 3 menit, jadi 9 gitu. Nanti saya pas pertemuan hari atau minggu ketiga saya kasih feedback. Nanti itu harus Bapak Ibu perbaiki prosesnya. Misalnya tadi pelajaran IPA materinya tentang kenampakan alam. Nah, pertemuan keempat sama. Saya ngasih feedback dulu di tugas praktik 3. Ininya sama semua nih, membahas konsep, diskusi, keikutsertaan. Pemberian tugas praktik 4. Upload 3 video simulasi pelaksanaan siklus tanpa anak. Ini kan sama dengan praktik ketiga ya. Tapi nanti materinya berbeda sesuai dengan kelanjutan dari habis kenampakan alam itu apa sih untuk pelajaran kelas 3 itu biasanya apa gitu kan, Ibu lanjutin. Tapi kalau misalnya tadi Ibu menggunakan atau memilih rencana perbaikannya dengan media audiovisual, berarti medianya sama gitu, hanya materinya yang berbeda. Nanti Ibu buat lagi nih kegiatan pembukanya gimana, Ibu videoin ya, pembuka gimana, intinya penutup gimana, selama 9 menit, masing-masing 3 menit. Oke, itu pertemuan keempat. Pertemuan kelima sama, Ibu upload lagi gitu ya. Upload tadi kan udah dikasih komentar tuh, prosesnya sama saya. Nah, di pertemuan kelima Ibu upload lagi 3 video hasil perbaikan dari sebelumnya prosesnya. Materinya ya materi selanjutnya pada pelajaran itu. Tapi rencana tindakannya, rancangannya harus sama dengan sesuai dengan yang judul Bapak Ibu gitu ya. Kemudian ditambahkan laporan tertulis pelaksanaan simulasi proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu buat laporannya juga nih di sini. Gitu ya. Ibu juga attach atau lampirkan. Ini pertemuan kelima. Pertemuan keenam sama, saya ngasih feedback dulu, membahas konsepnya, diskusi tanya jawab, kemudian pemberian tugas praktek keenam berupa upload video lagi. Itu hasil dari perbaikan yang pertemuan kelima. Kemudian buat laporan tertulisnya. Nah, ini sebagai pengganti kalau kemarin itu di offline, pertemuan secara siklus 1 dan 2 itu Bu, Bapak. Jadi tidak ada pertemuan dalam artian Bapak Ibu turun ke kelas, tapi cukup Bapak Ibu melakukan simulasi selama 9 menit sesuai dengan judul yang Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, ini dianggap selesai. Bapak Ibu buat laporannya dalam artian ini Bapak Ibu nanti susun dalam bab 4. Ini jadi pertemuan di 3, 4, 5 ini 6. Ini akan jadi bab 4. Bab 1, 2, 3 nya gimana Pak? Ya Bapak Ibu lakukan sambil membuat simulasi. Jadi nggak ada waktu khusus. Nah, ini harus sudah selesai di pertemuan 6. Kemudian pertemuan 7 dan 8 kita membahas tentang karya ilmiah. Di pertemuan 8 pemberian feedback tugas 6 membahas konsep esensial dalam rangka mencapai ini. Ini tanya jawab penyusunan karya ilmiah ya. Kemudian kasih kesan dalam forum diskusi, di screenshot. Nah, ini saya mulai mengajarkan bagaimana membuat karya ilmiah di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 saya harus fiksasi untuk karya Bapak Ibu harus sudah selesai, karena sehabis ini ya udah selesai. Jadi nilai Ibu dari karya, dari laporan PKP gitu ya, dari keaktifan Bapak Ibu gitu. Jadi nggak ada materi teori-teori, nggak ada. Oke ya, coba silakan Bapak Ibu kalau mau nanya dulu boleh. Oke Bapak Ibu silakan bertanya yang mau nanya, atau pada pusing semuanya. Jangan pada tidur ya Bapak Ibu ya. Agak belum ada bayang. Ya. Ibu siapa nih? Bu Rianti ya, agak deketan ini ya Bu, apa
mic-nya ya, biar kedengaran. Oh ya, yang tadi saya pintas yang Bapak terangkan, berarti intinya di mata kuliah PKP ini karena kita tidak ada tatap muka dengan anak, berarti kita dengan simulasi video ya Pak ya. Betul, betul. Nanti dari simulasi video itu nanti Bapak tanggapi apa kurang, besok kita ya selanjutnya kita bahas lagi, perbaiki lagi seperti itu ya Pak. Betul. Laporan tulisan kita juga buat. Betul. Nah, Ibu udah paham itu. Beda dengan yang seperti biasa kalau pertemuan PKP dengan tatap muka, makanya kan kalau bayangan saya kan PKP itu hampir sama dengan PTK ya Pak ya. Jadi kan kita ada yang namanya satu, dua, kan kita masih anak. Kalau karena ini kita pandemi, berarti satu kita lihat kalau kita di GPO ya Pak. Iya, betul. Nah, ya. Selanjutnya kita dengan video simulasi ya Pak ya. Ya, jadi Ibu lihat masalahnya apa, Ibu buat rancangannya. Rancangan itu Ibu praktekkan dalam bentuk simulasi. Gitu ya. Nanti itu Tanpa murid ya Pak ya. ya, Pak ya. tanpa murid. Jadi intinya sama kayak kita ngajar siswa, tapi kita menggunakan video. Ya. Betul. Kayak Ibu dulu kuliah ada micro teaching lah. Ya, ya. Ya, micro teaching kalau sebelum PPL kan dulu ada micro teaching tuh kan, pura-pura ngajar. Terus tapi RPP-nya ada, rancangannya ada kan gitu. RPP-nya itu nanti masuk di dalam laporan PKP itu ya Pak? Ya, laporan. Nanti Ibu semua yang Ibu buat masuk dalam laporan. Ya seperti halaman 22 aja Ibu cek gitu. Halaman 22 Ibu cek kan ada tuh ya. Ini saya padahal ini on kameranya tapi nggak tahu nih kok nggak muncul gambar saya. Tapi di Bapak Ibu ada nggak saya? Iya, sejauh aneh nih nggak muncul. Oke. Soalnya jujur aja Pak, pas minggu ke-6 harus udah selesai udah selesai laporan kayaknya langsung mulus Pak. Enggak, emang bukan kayaknya, emang harus Bu. Itu kan bukan saya yang nyuruh, itu mah UT, itu aturan UT. Berarti kan benar-benar kita dengan waktu yang dekat ya Pak ya. Betul. Sama yang offline juga begitu, nggak dibedain gara-gara online terus jadinya 6 pertemuan harus selesai, ya enggak. Yang offline juga 6 pertemuan harus kelar. Ya, itu emang begitu langkah-langkahnya. Jadi kalau sekarang itu ya kalau Bapak tanya ya karena udah mau tingkat akhir, udah mau selesai, udah nggak teori-teori lagi tapi lebih kepada prakteknya, aplikasinya sudah selesai juga gitu ya, harus bisa dilakukan. Kadang-kadang perlihat ini pakai gini tapi nggak tertutup lebih gerah banget. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain, silakan. Oh, satu-satu Bapak Ibu, makanya dimatiin dulu. Siapa yang mau nanya nih? Saya Pak Randy Prasetyo. Oke, Pak Randy, munculin Pak Randy biar kelihatan mukanya yang mana nih, ada RP ada 2 soalnya. Iya. Iya Pak. Pak, saya kan ngajar bidang studi ya Pak ya. Itu kira-kira masalah nggak ya Pak? Kan apa namanya? Pencarian sumber ini kan melalui GPO ini ya, guru tadi online itu. Ya. Kan kita suruh milih IPA, IPS, bahasa, matematik gitu ya. Ya, betul. Sumbernya kan dari situ. Betul. Sedangkan saya di sekolah kan guru bidang studi, nggak di kelas gitu loh. Maksudnya nggak jadi wali kelas gitu Pak. Ya. Itu nggak apa-apa, gimana Pak? Ya nggak apa-apa, malah nggak masalah kan? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Ini kan malah aja mudah di sini Bapak ngurus, ibaratnya mencari-cari kasus, ya minjem kelas, nggak usah kan? Bapak tinggal milih baca aja di GPO-nya ini, Bapak tertarik yang mana, menurut Bapak analisis apa, Bapak analisis, cari solusinya, Bapak rancang, kemudian Bapak simulasikan gitu, malah lebih mudah. Oh gitu. Gitu. Berarti saya milih kan itu ada pilihannya, ada IPA, IPS gitu ya. Betul. Misalnya saya ngambil salah satu mata pelajaran itu misalnya IPA, terus saya jabarin gitu nggak bisa ya, nggak apa-apa ya Pak? Oh, bukan misalnya Bapak harus milih satu, terus Bapak harus menyelesaikan satu kasus pembelajaran aja. Jadi satu pelajaran aja gitu. Dicari gitu ya
Iya, dibaca dulu, nanti kan Bapak Ibu analisis tuh. Terus setelah dianalisis, oh kayaknya menurut saya masalahnya saya lebih tertarik pada masalah pelajaran apa. Kemudian saya lebih paham pelajarannya itu, misalnya kan, terus oh solusinya seperti ini nih, gitu. Iya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada gambarnya Pak Randi? Gambaran ada Pak. Ada ya, udah mulai ada gambaran ya. Tadi Pak. Ada gambaran. Iya. Makasih ya Pak. Oke. Kalau Bapak Ibu udah mulai jelas, baru kita masuk ke GPO, saya contohin gitu loh. Kalau masih mau bertanya dulu silakan. Itu Pak mau bertanya Ya silakan Bu. mengenai simulasi video itu kan pembuka, inti dan penutup masing-masing 3 menit, totalnya 9 menit begitu ya Pak ya. Ya betul. Kalau misalnya pembuka nggak sampai 3 menit itu gimana Pak? Tapi hampir 9 menit lah di total semuanya. Jadi kurang lebih 9 menit tapi tidak terikat pada pembuka 3 menit, inti 3 menit. Itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau dalam plot waktu biasanya inti lebih banyak lah ya biasanya. Kalau dalam perkuliahan atau pembelajaran, ya maksimal, ya itu kan maksimal Bu, 3 menit itu maksimal supaya tidak terlalu panjang juga kan. Tapi kalau misalnya komposisinya ternyata pembukanya lebih sedikit, intinya agak lebih banyak, misalnya jadi 4 menit, ininya 2 menit. Kalau saya pribadi sih tidak masalah selama proses urutannya ada gitu ya. Tapi juga jangan nanti pembukanya hanya semenit, yang ininya 5 menit, jangan. Proporsional lah, jangan terlalu jauh perbedaannya gitu ya. Karena kan yang dinilai prosesnya. Kadang kan masalah itu muncul bukan hanya di inti, kadang-kadang awalnya itu yang nggak bagus, misalnya prolognya persepsinya nggak bagus sehingga ke intinya jadi nggak bagus kan gitu. Atau inti pembukanya bagus, pembuka sama intinya bagus, tapi pas penutupannya nggak bagus. Nah itu makanya kenapa UT membuat plot ya 3 menit 3 menit 3 menit supaya kontennya tetap semua itu masuk gitu loh Bu. Nah gitu ya, artinya boleh tapi jangan terlalu jauh perbedaannya. Misalnya pembukaannya 1 menit atau setengah menit, yang lainnya jadi jangan. Pasti nanti terlihat masalahnya ada di pembuka gitu. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Ya, saya mau tanya masalah itu Pak, judul Pak. Judul hubungannya di laporan itu dicantumkan apa gimana Pak? Di halaman 22 itu kan laporan. Sistemika laporan PKP. Betul. Terus halaman judul. Itu judul. Ya judul itu harus dilampirkan kan Ibu buat laporan berdasarkan judul. Kalau Ibu nggak ada judul, ada halaman judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan. iya. Iya betul, halaman 22. Iya. Yang bukan kedua kan ada kajian pustaka gitu Pak. Itu kan A terus dan terusnya. Diisinya dari judul Ibu. Ibu kan dulu ingat buat skripsi lah ya, sama persis kayak buat skripsi. Misalnya Ibu membuat judul penerapan metode media audiovisual untuk meningkatkan proses pembelajaran matematika, misalnya materinya perkalian. Di bab 2 Ibu harus menjelaskan tentang media audiovisual itu apa, ahli-ahlinya siapa saja kan gitu. Harusnya gini, media audiovisual menurut ahli ini siapa, menurut ahli ini siapa kan gitu. Ibu juga harus menjelaskan materi bilangan tadi itu apa, itu di bab 2. Jadi harus mencari sendiri ya. Oh iya, harus mencari sendiri. Ibu saya sedang menulis ini. PKP. Oh, enggak ada gitu. PKP ini udah nggak ada materi dalam artian bab 2 ini mengenai nggak ada. Ibu udah dianggap sudah fokus pada Ibu berpraktek menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan di UT, terutama pada mata kuliah PKM dan PTK, kemudian dilaporkan. Tapi laporannya tidak hanya masalah simulasinya, tapi yang menjadi dasar masalahnya apa, itu di bab 1. Kajian teorinya seperti apa, itu di bab 2. Bagaimana metodenya, itu di bab 3. Hasilnya seperti apa, itu di bab 4. Kesimpulannya apa, di bab 5. Gitu loh Bu. Tapi mengambil judulnya itu sesudah melihat di GTOI. Ya betul, setelah melihat, menganalisis, menemukan masalahnya di GPO. Iya, karena belum lihat GTO-nya kan jadi bingung gitu.
Nggak apa-apa Bu, pelan-pelan. Kalau ibu mikir, ibu bingung berarti ibu mikir. Yang nggak bingung tuh aneh malah. Berarti nggak kepikiran. Nah, gitu. Oke. Bapak Ibu ada lagi, silakan. Kalau nggak ada, oke silakan Bu. Kalau kita udah dapat judul nih Pak, Hmm. terus pada saat yang ketiga kan kita upload video simulasi yang pertama. Nah pada saat pertemuan keempat kan ada rencana perbaikan. Hmm. Judul kita di awal itu tetap sama Pak ya? Tetap sama. Judulnya tidak berubah dari awal sampai akhir, enggak. Yang nanti ya materinya. Terus Ibu perbaiki prosesnya setelah dapat masukan gitu loh Bu. Jadi misalnya di pertemuan 3 tuh masukannya Ibu suaranya kurang jelas, materinya medianya kurang dipersiapkan. Berarti di pertemuan selanjutnya itu diperbaiki gitu ya. Tapi materinya boleh berubah. Ya, materinya kan ngelanjutin aja. Iya, tetap mata pelajarannya sama, materinya yang lanjutan dari materinya selanjutnya apa sih dari materi setelah materi misalnya tadi setelah bilangan cacah apa sih? Nah, Ibu ibaratnya mempraktekkan pada materi yang berbeda tapi dengan misalnya media yang sama gitu loh. Sesuai dengan judul Ibu aja. Kalau media-media, kalau metode-metode gitu ya. Jadi di judul itu materi itu nggak usah ditulis Pak ya, karena kan materinya ada perbaikan. Oke, ya. Betul. Jadi misalnya gini, meningkatkan hasil belajar matematika gitu ya dengan menerapkan metode set STEM misalnya gitu. Jadi materinya Ya. ya Pak, paham. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Oke, ada yang lain silakan. Saya Pak, Oke, silakan Bu. ya saya mau nanya. Kalau bisa, kalau nanya munculin mukanya ya biar saya juga tahu orang-orangnya. Iya. Ini oke, nah itu. Tapi Pak, Ya, silakan Bu. saya ingin menanyakan di pertemuan ketiga, 4 dan 5 itu kan kita harus mengupload video. Berarti Bapak memberikan feedbacknya itu 2 kali di pertemuan ketiga dan keempat, atau 3, 4, 5 itu ada feedback dari Bapak dan kita harus perbaiki. Saya akan memberikan feedback sesuai dengan setiap Ibu upload ya. Kalau yang di pertemuan 2 berarti di pertemuan 3 feedbacknya, kemudian Bapak Ibu akan memperbaiki di pertemuan 3 gitu kan. Upload video ketiga akan saya kasih feedback, nanti Ibu perbaikannya upload di video ke pertemuan keempat. Keempat Ibu upload lagi kasih feedback, perbaiki di pertemuan ke-5. Pertemuan ke-6 kan itu merupakan feedback atau upload video hasil perbaikan dari pertemuan sebelumnya gitu lah Bu. Akhir. Ya, jadi di 3, 4, 5, 6 ya. Nanti di pertemuan ke-6. Iya, itu yang terakhir. Nggak usah di ini lagi, itu udah final. Ya, jadi finalnya di pertemuan ke-6 itu adalah video dari perbaikan 3, 4, 5, pertemuan 3, 4, 5 gitu. Betul. Makasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Ini harus benar-benar paham ya, jangan nanti saya sih khawatirnya Ibu nggak paham nanya ke teman juga nggak paham ya, tambah nggak paham gitu. Nanti boleh lah. Oke, silakan. Pada saat di pertemuan 4 ada perbaikan, berarti RPP pun kita perbaiki lagi Pak. Ya. Setiap perbaikan perbaikan. Ya, betul. Ibaratnya kan ada APKG-nya setiap upload kita siapkan juga. ya. Nanti ini yang APKG nanti kalau kemarin sih sebenarnya sesuai dengan prosesnya, ada APKG 1, APKG 2 gitu ya. Nanti ini saya jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya supaya lebih pasti cara pengisiannya dan lain-lain. Tapi untuk saat ini memang saya fokuskan dulu kepada Bapak Ibu paham dulu alurnya, alur perkuliahan PKP, kemudian paham tentang proses di GPO-nya gitu ya. Sambil nanti kita pastikan mengenai APKG 1 dan 2. APKG 1 kan membahas mengenai
menilai dari RPP-nya. Kalau APKG 2 kan itu menilai proses pembelajarannya. Nah, kalau dulu kan secara offline itu yang menilai kan supervisor 2. Artinya teman sejawat di sekolah yang memang sudah S1 pendidikan dan diminta ibu untuk membantu menjadi kolaborator. Nah, sekarang kan offline kan ibu simulasi aja gini ya. Nanti APKG-nya bagaimana? Nanti itu saya infokan lagi. Untuk saat ini saya pastikan dulu gitu ya. Takut saya salah jawab nanti. Oke. Oke, yang lain silakan. Kalau belum kalau tidak ada, mulai kita masuk ke GPO. Ya, ya Bu. Tanya ini untuk perbaikan RPP. Jadi kalau misalnya itu kan satu RPP, kemudian perbaikan lagi kita buat lagi gitu dari awal gitu. Maksudnya Kan RPP-nya beda materi ya Bu ya? oh beda materi ya? Iya, beda materi kan? Berarti kan Ibu harus buat RPP-nya lagi ya? Oh gitu. Iya. Karena ada kesalahan gitu, jadi masih tetap yang itu juga gitu. Kalau penerapan dalam bentuk judulnya kan harus sesuai dengan judul Ibu, praktek simulasinya. Ibaratnya kalau Ibu menggunakan media audiovisual, berarti kan selama 4 kali simulasi itu tetap menggunakan media audiovisual. Tapi nanti prosesnya yang saya perbaiki gitu aja Bu, yang saya amati, yang saya kasih feedback. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu bergulir itu materinya, tapi media atau metode yang Ibu gunakan sesuai judul gitu loh. Kan kalau ganti materi berarti kan RPP-nya ada perubahan dong. Kan judulnya beda, ininya isi materinya beda, kan gitu ya? Gitu. Setiap perbaikan jadi harus buat RPP lagi gitu. Ya, hanya 4 Bu, nggak banyak. Kan simulasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar, hanya 4 kan? 3, 4, 5, 6 ya 4. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Saya Pak, Iya, silakan Bu. ini yang tugas Pak. Mm-hmm. Itu Bapak tugas kita Senin sampai Jumat. Itu untuk masalah yang kita hadapi di kelas itu berganti-ganti ini Pak ya, materi. Misalnya Senin saya hanya bahasa Indonesia, Selasa matematika, seperti itu Pak. Oh enggak. Satu aja. Satu aja. Kan Ibu sudah memilih. Judulnya kan nggak akan berubah-ubah Bu kalau judul PKP. Kan Ibu harus, makanya di pertemuan 1 dan 2 ini Bapak Ibu harus memastikan masalahnya apa, solusinya seperti apa, sehingga Bapak Ibu bisa memformulasi judul. Jadi nanti laporan itu hanya sesuai judul yang pertama. Mata pelajaran gitu ya Pak ya? Enggak per mata pelajaran, enggak. Sorry, Ibu milih mata pelajaran matematika, ya udah nanti judulnya apa tentang matematika. Ibu misalnya sampai Kita membuat nanti karya ilmiah Pak. ya betul, judulnya sama. Sama. Mm-mm. Jadi satu aja yang kita fokuskan ya Pak. Betul. Tapi untuk membantu Ibu menemukan kasus, kita baca GPO gitu maksudnya. Nah itu, nah, berarti kita ada hubungannya antara kita Senin sampai Kamis itu, sampai Jumat itu berhubungan dengan GPO tadi ya Pak? Ya, secara mandiri ya. Kan kalau dalam bimbingannya setiap hari Minggu nih Ya. sama saya. Ini kan misalnya sekarang kita masuk nih GPO hari ini, kita pilih satu pelajaran misalnya IPA. Terus Ibu milih kenampakan alam, kita diskusi di situ tentang kenampakan alam. Nah, terus masih ada waktu kita pindah ke materi yang lain, atau kita pindah ke materi pelajaran yang lain, gitu kan? Kita diskusi. Tapi setelah diskusi berdua dengan kelas ini pada hari ini, ternyata Ibu nggak serak, kemudian Ibu belum bisa menemukan masalahnya gitu ya. Ya Ibu tetap membaca di GPO dengan mandiri, artinya sendiri, buka aja di hari Senin sampai baca gitu loh. Kita boleh berkomentarin di situ. Boleh banget, boleh. Tapi kalau baiknya pas berkomentar atau ini yang pas sekarang diskusi gitu,
komentar, karena harus di screenshot dan dianggap sebagai keaktifan gitu ya. Ini kan di sini keikutsertaan mahasiswa dalam forum diskusi selanjutnya di screenshot sebagai salah satu bukti tugas tutorial 2. Artinya kalau Bapak Ibu di pertemuan 1 dan 2 ini nggak muncul di screenshot dan sebagai di diskusi, kan namanya nggak muncul gitu loh. Jadi kan dianggapnya nggak ikut serta gitu kan, gitu loh. Iya, supaya kita untuk mengkritik tadi kan nama kita komentar order di sini baru kita input ya Pak. Oh ternyata kita ikut diskusi di dalam forum ini. Ya, itu mah saya yang screenshot, ibu mah diskusi aja. Pokoknya ibu jangan, ibu kita pilih, ibu baca, ibu kasih komentar, ibu kasih analisisnya gitu aja. Bagian screenshotnya bagian saya. Iya, oh iya Pak ya. Kayak sekarang nih saya screenshot kan dari tadi ibu ngelihat saya muncul, mungkin saya screenshot yang berapa kali gitu kan. Ya itu karena tugas saya supaya punya data siapa sih yang hadir. Ini kan sambil direkam Bu sama saya juga. Siapa sih yang nanya, siapa ini, itu akan menjadi dasar untuk keaktifan gitu. Gitu ya Bu ya. Makanya kalau ini jangan hanya nama-nama doang, ntar nggak apa, munculin aja mukanya nggak apa-apa, asal jangan sambil bersihin hidung, tapi jangan gitu. Oke Ibu. Soalnya udah ngedenger karya ilmiah aja udah bingung Pak. Oh iya itu. Biasanya sih di Apa ya banyak manu ya Pak. itu memang seharusnya nanya. Misalnya di jam bukan kita jam Bapak, misalnya kita nanya dalam WA pribadi atau ke grup, kita ada kekurangan yang perlu ditanyakan, itu boleh Pak. Boleh silakan. Sebelum hari Minggu seperti ini Kalau misalnya grup bisa apa Pak? pakai grup aja maksudnya Pak. Iya nanya pakai grup aja. Jadi bisa Bapak Ibu silahkan Bukan jam ya gini. Di jam kayak gini maksudnya di luar jam apa Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya lewat Boleh. Hanya kan gini Bu, biar pertanyaannya nggak berulang. Kalau pertanyaan itu ibunya sifatnya itu nggak private. Kalau pertanyaannya masalah umum perkuliahan kan, kalau di grup siapa tahu ada yang ingin nanya hal yang sama, saya jawab. Jadi saya nggak berulang-ulang gitu kan. Maksud saya gitu loh. Kecuali private banget sampai ibu bapak nggak ingin tahu pertanyaannya apa, di Japri boleh. Tapi kalau maksud saya kalau masih kaitannya ya, kalau masih kaitannya dengan mata kuliah, lebih baik di grup supaya apa, pertanyaan yang sama, oh udah ada yang nanya nih, jadi nggak usah ditanya lagi. tahu juga. Biar teman-teman tahu juga gitu. Tapi kalau Japri nanyain yang sifatnya private, ya silakan Japri. Nggak enak kalau misalnya di grup misalnya, udah nggak apa-apa gitu ya. Kayak saya kemarin ya Pak Japri nggak apa-apa. Boleh silakan. jadi habis ini nanti langkah pertama itu kita ke GPO ya. Ya, habis ini kalau Bapak Ibu sudah jelas, kita mulai masuk ke GPO. Ya, Gitu. Pak, langsung aja ke GPO Pak. Oke ya. Supaya kita lebih mengerti. Oke. Saya sih belum ya masih gimana ya, dibilang jelas ya samar-samar, namanya juga kita masih belajar. Masih belajar Bu, tenang aja. Kalau langsung terang nanti Ibu udah lari. Kalau samar-samar kan pelan-pelan belajarnya. Oke ya. Pelan-pelan ya Pak. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan masuk ke GPO masing-masing, buka di laptop masing-masing. Ya, Bapak Ibu buka GPO-nya, masuk ke GPO dengan menggunakan register yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin. Oke. sudah Pak. Oke, sudah. Yang lain juga silakan. Saya juga ambil buka. Mau ya Pak. Nah, nanti dulu, makanya sabar dulu Bu. Pak. Sabar. Tenang aja, tenang. Nggak usah buru-buru. Sudah sampai di mana nih diskusi guru PGSD? Oke. Bapak Ibu udah semua kebuka. Kita buka diskusi guru PGSD. Oke, sudah. Kita tunggu yang lain Pak ya, biar langkahnya sama ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah semua kita lanjut supaya gampang. Hari ini kita contohin misalnya kita ambil bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, iya. Bahasa Indonesia SD. Ya, 21. Itu kan ada kan ya? Iya. Coba kita ngambilnya yang membaca cerita secara bergilir. Diklik. Ada membaca cerita secara bergilir. Oh iya, yang 2011 ya. Betul, tapi nggak ada videonya nih.
Yang coba kita lihat yang ada videonya deh. Tunggu bentar, saya buka dulu. Oke, Ibu Bapak buka yang yuk kita baca lagi 2010. Yuk kita baca lagi. Ya, itu ada videonya tuh. Tapi teman-teman juga gini loh. Jadi tidak semua materi di sini ada videonya. Apa sih bedanya ada video dan tidak? Kalau balik lagi nih ya, kan ada yuk kita baca sama menyimpulkan isi cerita anak itu ada videonya. Tapi nanti pelajaran yang lain umumnya tidak ada video umumnya ya. Nah, itu contohnya kayak membaca cerita secara bergilir. Itu kan tidak ada videonya kan? Tapi dia ada deskripsi masalahnya. Ya itu sama aja ceritanya, ibaratnya kalau yang ada video ditampilkan secara visual, secara video. Kalau yang nggak ada videonya sudah ditampilkan dalam bentuk tulisan gitu loh. Intinya mah sama aja, hanya untuk kalau yang ada video kan lebih enak dilihat, karena udah langsung dengerin baca gitu ya, lebih lihat visualnya. Oke ya, kita pilih berarti yang tadi. Yuk kita baca lagi ya, yang 2010. Oke, setelah tampil videonya, Bapak Ibu silakan klik putar. Klik video itu. Ya, klik nyalain Ibu Bapak tonton. Ibu Bapak tonton sampai selesai. Silakan tuh waktunya 6 menit. Silakan ditonton. 5 menit 19 detik. Silakan ditonton dulu Bapak Ibu. Salah satu cara untuk Anda dapat menguasai siswa yang bermasalah tersebut dengan memberikan teguran. Selesai membaca, jangan tanyakan juga penyebab fokus pada saat membaca bahan bacaan di kelas. Salah satu cara Anda dapat menilai siswa yang bermasalah tersebut dan memberikan teguran. Tapi kan kata dia di situ banyak video, jadi ada ini apa dengan memberikan bahan bacaan tambahan lain untuk dibaca, sehingga akan memberikan kesibukan tambahan dan Sekarang kamu sebagai membaca ini ya, yang lain terus membaca sampai selesai. Jangan ganggu temennya lagi ya. hasil bacaan tersebut harus diapresiasi oleh guru, salah satunya dengan cara mendorong dan
untuk maju ke depan kelas dan menceritakan apa yang baru saja dibaca. Hal ini dapat memberikan motivasi pada teman-teman yang lain, juga untuk mendapatkan pengalaman tambahan berdasarkan apa yang dibaca oleh siswa tersebut dari bahan bacaan tadi. Untuk maju ke depan kelas dan menceritakan apa yang dapat memberikan motivasi pada teman-teman yang lain, juga untuk mendapatkan pengalaman tambahan berdasarkan apa yang dibaca oleh siswa tersebut dari bahan bacaan tadi. Sudah semua. Dan saya ke depan menceritakan apa yang Mau juga nggak jelas nonton video gimana? Nah, mama kan tadi lagi nyari ininya, dengerin benar, tinggal. Oh yang ya bisa deh. Nah, rekan guru, semoga Ya, tayangan videonya. yang baru saja Anda saksikan dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan di tempat Anda. Sampai jumpa, sukses menyertai Anda. Oke, sudah Bapak Ibu. selesai, Pak. Oke, Bapak Ibu scroll ke bawah. Tadi pertanyaannya apa sih? Nah, Ibu kan buat analisis nih. Bapak Ibu scroll ke bawah. Di situ kan ada, kalau di situ Bapak Ibu kan ada kolom untuk komentar ya. Iya, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan komentar di situ. Komentar Bapak Ibu. Ya. Mana, Pak? Paling bawah Ibu, Bapak Ibu scroll ke bawah. Yang diskusi itu ya Pak ya? Yang forum diskusi ya Pak ya? Ya. Yang forum diskusi. Yang paling bawah. Bukan pertanyaan. Enggak, Bapak Ibu membuat analisis itu tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu loh. Video itu memiliki kelebihan apa, kekurangan apa. Itu untuk menemukan, kan kita sedang mencari penyebabnya ya, permasalahan. Nah, itu kan dari video itu Bapak Ibu harus menganalisis, oh ini kelebihannya ini nih, kekurangannya ini. Nanti itu yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk membuat judul gitu. Sekarang coba misalnya Bapak Ibu kan ada tulisan paling bawah, Ibu scroll ke bawah, Bapak Ibu scroll ke bawah, ada yang kolom write your answer kan. Ya, coba Bapak Ibu klik dulu, ketik di situ, kasih feedback terhadap video itu, kelemahan kelebihannya, tulis nama Bapak, Pokjar, NIM gitu kan. Nanti baru di situ buat analisis. Silakan. Nanti kalau udah kasih tahu saya, nanti saya coba cek gitu ya. Mana, Pak? Ya. Paling bawah Mas. Bawa di scroll ke bawah, Pak. Ada yang paling bawah ada. Ada, nyampe bawah, Paling bawah ada. paling bawah. Mantap. Ada. Coba tunjukkan Pak Randy yang mana sih? Next. Muncul nggak ini yang saya di sini nih? Yang mana sih? Muncul nggak? Ya, answer nulis. Write your answer itu kebaca nggak di? Saya nampilin di ini, kebaca nggak? Forum diskusi. Dalam seperti halaman. Forum diskusi ada, forum diskusi. Ya, video tadi udah Ibu lihat belum? Kalau belum lihat video ya nggak bisa. Klik dulu videonya, terus Ibu scroll ke bawah. Paling bawah mentok. Ada Bapak? Sama aja gitu, nggak apa-apa kan Pak, nggak harus pakai NPM Pokjar gitu. Ya, maksudnya kalau Ibu Bapak nulisin nama NIM Pokjar kan kelihatan tuh dari Pokjar mana gitu loh. Gitu loh. Nama aja kali ya.
Boleh, coba Pak, silakan Pak. Coba Pak, Bapak udah ketemu kan Pak Randy ya? Oke, Pak Randy coba tulis Pak Randy. Itu paling bawah di itu yang apa sih namanya tadi judulnya? Yuk kita baca lagi. Klik ya. Itu judulnya yuk kita. Kan udah. Kan ada videonya. Terus banyak yang komen-komen video. Betul. Terus bawah nyampe mentok. Nah, gitu. Ada apa, Bu? Hah? Register login gimana? Ibu berarti belum login. Login dulu. Masukin dulu. Ibu belum masuk berarti itu. Iya, login dulu lah. Malah ini ada ngomong-ngomong nih. Iya, itu videonya kalau ngomong-ngomong. Yang belum login ya login dulu. Berarti kembali ke login dulu ya. Kalau ibu belum login berarti belum masuk. Sudah Pak, saya login kemarin. Nah, berarti kan tadi ada sesi, mungkin sesi kelamaan, tapi ibu login aja nggak masalah, tinggal login doang kok. Login ulang aja. Terus Login ulang gimana caranya, Pak? ya klik di loginnya. Login itu kan masuk, Bu. Kalau ibu udah register kan tinggal masuk lagi, tinggal tulis username dan passwordnya aja. Kalau bapak ibu klik yang remember ya otomatis sudah ketulis, tinggal di submit aja, tinggal login. Saya muncul nggak sih tampilan yang webnya ini yang yuk kita baca? Muncul nggak bapak ibu? Nggak di lamannya bapak ibu muncul nggak saya nih? Saya coba nunjukin nih. Mana sih ini nih? Siapa ya? Udah login? Ya? Ibu udah, bapak udah ngomong kasih komentar. Belum Pak, dia aja belum ketemu. Loginnya di mana? Loginnya di bawah. Ibu kan buka dulu ininya. Ada loginnya kok, udah. Ada, ibu Ada paling bawah, Bu, paling bawah. ada register or login. Nah, kita udah login aja biasa. Nanti kalau udah login biasa, udah langsung kita buka yang tadi lagi, kita baca. Nanti videonya nanti udah ada red answer. Oke, coba yang udah bisa masuk tolong kasih feedback, kasih komentar. Ya Pak, udah. Udah ada yang udah kasih komentar, udah? Komentarnya tentang Ya, video tersebut kekurangannya gitu ya Pak. ya namanya menganalisis, berarti bapak ibu harus menemukan kelemahan kelebihannya. Oke baik Pak. Kan ini yang sedang kita cari masalahnya apa, kemudian cara menyelesaikannya gimana. Sudah nulis komentar ini kirimnya kemana Pak? Ya ibu post, klik post. Kan disitu ada tulisan post tuh, ibu udah ngetik nih. Tapi hari ini ya Pak. Ya, ada post answer kan? Oke. Ibu udah sampai mana? Login. Udah masuk login belum? Ibu udah masuk belum? Udah login sampai pelajaran bahasa Indonesia sampai ke tapi nggak nemu videonya tuh. Nah, ibu udah klik yuk membaca nggak? Yuk baca lagi udah belum? Udah klik yuk baca lagi belum? Belum. Sebentar cari. Yuk baca lagi ya. Kan ada itu materinya yang ketiga dari atas. Yuk baca lagi, ibu klik. Sudah? Sudah. Nah, ada video kan? Belum muncul. Masih loading, Pak. Oh ya udah, ditungguin. Kalau itu berarti jaringan ibu. Komentarnya Pak yang kita tulis. Udah muncul. Ya. Nah, ibu dengerin videonya. Nanti ibu kasih analisis kelemahannya video itu apa, dalam video itu ya si gurunya itu apa, kelemahannya kelebihannya apa. Itu namanya ibu sedang melakukan analisis. Gitu. Oke. Oke, coba siapa yang sudah melakukan post ininya? Ada? Saya Pak
Udah ngepost. Saya cek ya di Newes itu. Siapa? Coba. Ada nggak Pak? Belum. Belum terlalu ini saya Belum muncul masalahnya, saya masih ini. dulu maksudnya Pak. Sudah Pak, ini Pak. Oh, coba saya cek bentar, Pak. Saya ini belum muncul di saya. Nanti kan muncul tuh kalau ibu bapak udah ngasih post, nanti kan akan muncul yang terbaru. Nanti saya tinggal cek yang terbaru siapa. Bentar Pak, bentar. Oh, ada nih Pak Wasa ini pembukaan sebelum mengajar tidak ada menyapa anak salam pembuka dan lain sebagainya. Siswa yang membaca tidak diberi apresiasi, cuma tepuk tangan saja. Penguatan apa yang dibaca anak tidak ada. Guru tidak menyenangkan, monoton. Itu kan Pak ya? Nah, itu maksudnya kayak gitu. Nah, ini diskusi di sini diskusinya. Jadi nanti kita setelah dua pertemuan besok juga akan begini, cari dulu mata pelajaran apa sih kita yang Bapak Ibu mau bahas. Nanti kita bahas dulu supaya kenapa Bapak? Video itu bisa kita angkat untuk nanti judul kita. Ya memang dari masalah-masalah yang ada di GPO itu dasar dari Bapak untuk membuat judul. Tapi bukan berarti yang harus saya tunjuk, enggak. Bapak Ibu silakan baca-baca yang lain, silakan. Kalau itu nggak begitu banyak lah masalahnya, cuma itu aja. Iya, makanya nanti cek lagi yang lain gitu sampai Ibu Bapak menemukan, wah kasus ini nih kayaknya nih lebih bisa saya angkat jadi laporan PKP gitu. Ya betul. Jadi ini kayaknya masalahnya lebih komplit, lebih bisa disimulasi, dan juga nanti saya menemukan masalah cara yang juga lebih enak. Saya juga suka untuk membahas ini kan gitu ya. Itu akan membuat Bapak Ibu lebih mudah. Oke, coba yang lain selain Pak Wasa ini. Saya ada nggak situ Pak? Ibu udah post belum? Boleh Pak. Ibu baca punya Pak Wasa ini enggak? Ibu lihat punya Pak Wasa ini enggak? Kalau Ibu Gimana itu? di komentarnya paling atas. Oh, paling atas. Ibu membaca. Kalau Ibu belum baca berarti Ibu belum di satu tempat yang sama nih dengan kita. Nih di atasnya Pak Wasa ini ada Heni Pamungkas, tapi dia orang Pokjar Bekasi. Nah ini kan berarti ada tutor yang sama sedang membahas materi yang sama dengan saya, gitu loh. Coba Ibu. Pak Saleh ada Pak. Siapa? Saya sudah baca punya Pak Osen. Terus belum ketemu. Oh ini Pak Bu Nur Hayati, saya kegiatan video tersebut sangat baik. Makanya kenapa saya minta Bapak Ibu menuliskan nama dan Pokjar supaya saya tahu dia di Pokjar mana. Kan ini kan campuran dari berbagai Pokjar di Indonesia ya. Kan kita juga nggak tahu ini punya siapa. Kalau Ibu hanya nulisin Nur Hayati Saleh, Pokjar siapa, yang mana gitu kan kita nggak ngerti. Kayak sekarang Lengkap ya Pak ya. ini ada Heni Pamungkas, dia saya tahu oh bukan bimbingan saya nih, dia dari Cikarang Utara kan gitu ya. Oh berarti bukan punya bimbingan saya sekarang. Nih kayak sekarang Bu Nur Hayati, ini Nur Hayati Saleh berarti bimbingan saya nih yang sekarang. Iya Pak. Iya. Kegiatan video tersebut sangat baik dan mempunyai kekurangan dalam membagikan buku cerita yang disuka oleh murid-muridnya. Untuk lebih baiknya kita menyuruh murid untuk semua membaca dan tidak ada yang tidak membaca. Itu kan punya Ibu kan? Nah misalnya saya kasih Nama segala itu harusnya kasih ya Pak. saya kasih komentar nih, Bu apakah hanya buku yang menjadi masalah utama gitu kan. Oke, ini saya udah submit komen buat Bu Nur Hayati Saleh. Muncul nggak? Ngasih komennya itu di gimana Pak? Ibu scroll ke bawah sampai ada tulisan post answer. Pak, Ya, Pak, ya Bu. saya belum ketemu nih yang nonton videonya tadi. Ngambilnya di mana ya Pak? Saya belum ketemu sama sekali. Siap, Bu. Bahasa Indonesia klik. Ibu klik bahasa Indonesia. Pak, dibuka
Indonesia. Ya, klik Membaca yuk. membaca, klik materi membaca yuk. Mana di galeri Flori? Galeri Ibu udah masuk belum ke forum diskusi? forum diskusi. Udah masuk belum? Ya, udah Pak. Ibu udah login belum? Ibu udah login belum? Registrasi. Ibu udah login belum? Oh, login dulu ya? Ya iya kan harus login dulu. Kan dari tadi saya bilang login dulu. Mana komentarnya Pak? Oke, bentar, saya mau. Ya. Bapak saya sudah posting, Pak. Oke, bentar Bu. Mau diposting ya? Ayo kita posting yuk. Ntar dulu, saya belum ketemu. Sabar. Ngajarin kok. Udah semua. Nah, di situ pilih nih. Oke, itu Pak Seni. Ibu klik Pak, saya udah ya. bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Ya, cari materi yuk kita baca lagi. Kita baca lagi. Ketemu Bu? Belum Pak, masih mencari siapa Pak. Oh, berarti sinyal. Ya, yuk kita Registrasi belum? udah. Berarti di kita membaca gitu ya Pak ya? Iya, klik yuk kita membaca. Forum diskusi klik. Nanti aku lagi PGSD ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Kan sama. Saya udah ya Pak, Randy Prastio. Oke, Randy Prasetyo udah ada. Saya baca. Menurut saya tentang video di atas adalah pada awal pembuka dan isinya. Guru belum menyapa kepada anak-anaknya gitu kan. Ini ada Rianti. Menurut saya video di atas sebenarnya kurang memberikan perhatian pada anak gitu ya. Oke, saya komen dulu ya. Oke, bentar. Pak Randy belum ada. Udah nih Pak. Di atas Bu Nur. Skill apanya itu ada nggak ya Pak? Oke, ntar saya cek ya Bu ya. Di sini Rianti Puspa Dewi. Oke, Rianti juga udah saya komen gitu kan. Ini biar pada kebayang gitu ya. Apa ketemu? Kalau komen kelihatannya di mana Pak? Kalau Bapak udah komen Pak? Di bawahnya. Di bawah punya. Di bawahnya Marsina, Pak. Ya, coba antar dulu Bu. Saya belum lihat punya Ibu soalnya. Kalau yang Pak saya ini Pak Randy, Bu Rianti mau udah. Coba aja dicek. Ya kan? Nggak bisa. Coba saya cek lagi. News. Bu Rianti yang udah saya lihat tuh di sini tuh
Rianti Puspa Dewi, Saya Pak. kemudian Randy, Priscila, Cynthia itu pasti bukan ya? Oh ini Priscila ya? Priscila udah ya? Pak Putri Indriani ya? Oke Pak, iya betul. Ada Priscila, kemudian ada Bu Putri, bukan Bu Heni bukan. Oh iya Bapak sudah ya Pak. Udah ya Pak. Ya, Purianti sudah. Belum bisa lihat komentar. Mas Ina komen. Ibu juga boleh saling komen ya, tempat yang lain boleh. Mas Ina. Ya. Kenapa Mas Pak Ina mau Jose? komen punya Pak Bu Suprapti. Maksudnya? Iya ibu nggak komen tapi mau komentar punya orang. Oh, gitu. Jangan add komen di bawahnya ibu paling bawah. Kalau visinya, kalau Video dulu baru komentarin hasil videonya. Ya gitu. Kita tentang membaca. Berarti salah tempat komen. Ya salah tempat berarti. oh iya Purianti. Saya perbaiki lagi Pak. Kenapa Bu? Nanti diperbaiki lagi. Oh iya nggak apa-apa. Ibu scroll ke bawah aja. Ibu scroll ke bawah. Ibu kasih komentar aja. Ya. Pak, Ya. kalau sudah kita tonton gitu kasih komen ya. Ya betul. Komen itu gini loh Bu. Dalam artian bukan mengkomen. Kita komen itu yang setelah udah dikasih pertanyaan atau apa gimana Pak? Jadi tugas ibu itu untuk mencari masalah. Ibu kan baca atau lihat kasus, lihat video atau baca kasus di GPO. Nah dari situ kan ibu melihat masalah-masalahnya apa. Ketika ibu bapak melihat masalah-masalahnya apa, terus ibu memutuskan kan, oh ternyata ini masalahnya di sini, berarti saya harus memperbaikinya dengan cara ini. Nah ibu sering baca kasus yang lain-lain juga sampai ibu menemukan kasus yang ibu tertarik untuk menjadi menjadi judul gitu loh Bu. Jadi ibu sedang menganalisis berbagai kasus yang ada untuk ibu ambil menjadi salah satu judul ibu gitu. Tapi untuk belajar ini saya pilih satu judul yang sama supaya semua orang bisa melihat masalahnya sebenarnya apa gitu kan. Tapi kalau nanti ibu merasa saya mah nggak mau yang ini, mau cari yang lain aja ya silahkan. Begitu ya Pak ya? Ya gitu Bu. Bapak saya udah post Kak. Lihat Pak. Kamu mau lihat dari atas dulu. Coba lihat. Nah, Bapak kan udah komen ini apa ketika bahwa cara guru mengajar menjadi penyebab masalahnya. Nah, misalkan saya mau komentar lagi masih bisa atau enggak Pak? Ya bisa, ibu balas add komennya aja, di bawahnya ada add komen kan? Ada balasannya nggak untuk add komen? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ada Bu, di bawahnya saya tuh ada add komen. Kalau Add. di laptop saya nggak ada tulisannya Pak. Nggak mungkin, ada lah. Di setiap bahasan itu ada add komen bawahnya Bu. Betul. Jadi ibu klik add a comment. Oh iya iya. Iyalah maksudnya Handphone saya. jangan di handphone. Oh ketutupan handphone. Saya taruh di atas itu di apa di depan laptop. Iya jadi nggak Bu ngeliatnya nggak ada, padahal ada. Komen. Ada Pak, ada Pak. Oke. Purianti mau Pak, komen saya lagi. Pak saya udah komen Kaosnya
ibu bapak saling komen nggak apa-apa, jadi saling diskusi gitu. Gimana sih diskusi itu? Saling komen aja nggak apa-apa. Takut salah Pak. Iya, kalau takut salah berarti benar. Belum ada tuh bapak yang udah Belum ada ya. Murniati ini udah ada nih, Murniati, Retno Pujiastuti, Rianti Puspa udah ya tadi. Retno Pujiastuti udah ada, terus Murniati. Siapa Bu? Pak? Ada Pak paling atas Pak, ada paling atas. Bapak Ibu silakan juga saling mengomentari boleh ya. yang ada. Dari video tapi lihat video terus komen kok di ini. Ya, maksudnya tuh ada ngomongin tapi Pak, Ya, saya udah masuk belum Pak? Saya udah komen Pak. Ibu namanya siapa? Barangkali belum masuk. Ibu namanya siapa? Murni Silaban Pak. Murniati. Bukan Pak, Murni Silaban, beda Murniati. Oke, coba ntar saya cek. Saya refresh dulu bentar. Cer. Oke, sebentar Bu Nur Hayati Saleh, Bun Murniati belum ada. Bu Retno udah, Bu Murniati yang pertama yang masuk Bu Nur Hayati Saleh. Saya Pak, Murni Silaban Pak. Ya belum ada Bu. Udah, Tapi ketumbuk ya. mengomentarinya Berarti Saleh. Oh, Ibu ngomentari punya Bu Nur Hayati. Tapi di sini Kalau kita hapus bisa nggak Pak? apa, Pak? Kita hapus komen kita lagi bisa. Bisa, klik yang ada gambar gerigi itu aja. Add komen ya. Pak, itu udah masuk komenku ya Pak ya? Saya belum baca sih, saya belum lihat. Komentari doang. Oh. Terus habis kita komen gimana lagi ya? Ibu yang mau komentarin ibunya Hayati apa masalahnya? Kalau ibu komentarin, ibu nggak mengomentari video itu. Oke, sip. Ibu komentari videonya, Ibu komentari kurangnya apa. Pak Usain lihat, saya ngomentarin, berarti kan boleh seperti itu ya Pak? Oke, nanti prosesnya akan seperti ini Bapak Ibu. Silakan nanti secara mandiri Bapak Ibu baca lagi di forum diskusi ini, lihat, komentarin gitu ya. Nanti pada saat kita kuliah, kita akan memilih lagi kira-kira mata pelajaran apa. Kalau sekarang kan hanya 45 menit nih. Kalau nanti kan bisa 2 jam. Ya 2 jam nanti artinya banyak mata pelajaran yang bisa kita lihat, entah 3 mata pelajaran gitu kan, kemudian banyak materi. Nah, mudah-mudahan dari situ Bapak Ibu bisa mengkerucut menemukan masalahnya. Jadi nanti kalau Ibu Bapak sudah menemukan kasusnya, menemukan alternatifnya, kemudian formulasi judul sesuai halaman 63, Ibu Bapak lapor ke saya judulnya ini gitu loh. Baru setelah judul Bapak Ibu di ACC, baru Bapak Ibu bisa menulis atau membuat video simulasinya gitu ya. Itu lapornya di WA grup ya Pak ya? Ya, nanti ketua kelas Pak Usa ini tolong jadi gini aja, lapor ke Pak Usa ini, ditulis oleh Pak Usa ini, diurut misalnya Bu Nur Hayati apa judulnya. Nah, judul yang mengajukan ternyata ada yang sama nih. Gimana Pak ininya keputusannya? Yang lebih dulu di ACC
lebih dulu lapor ke Pak Huseni, dan itu yang akan menjadi hak si orang itu. Jadi kalau misalnya Pak Huseni nerima judul Ibu Nurhayati hari ini misal, kemudian besoknya Pak Randy ngirim juga, tapi ternyata judulnya sama, mirip. Nah, nanti kan saya memutuskan ternyata judulnya diterima nih, yang model kayak gitu, apa ya, judul itu diterima. Tapi karena ada 2 orang, maka ya keputusannya yang duluan laporan yang yang dianggap sebagai pemilik judul itu. Jadi tidak boleh ada judul yang sama. Kenapa, Pak? Iya, siapa duluan yang itu gitu ya? Oh iya, siapa yang duluan lah. Siapa yang duluan? Gitu Pak ya. Saya udah buat Pak, gimana Pak? Udah ada Pak? Judul apa Bu? Udah ulang komennya Pak, udah ada belum Pak? Oke, coba saya cek. Tapi 2 hari. Ibu, komennya murni silaban ya, ada nih dari video tersebut. Saya menyimpulkan guru tersebut sedang mengajar di kelas tersebut tidak ada memberikan salam pada awal pembelajaran kepada murid dan memberikan materi yang kurang menarik. Oke. Komennya boleh menyusul nggak, Pak? Hah? Komennya boleh menyusul. Oke, silakan aja. Ya, saya belum lihat videonya sampai habis banget. Iya, iya Bu, silakan. Setelah udah kita komen gimana lagi? Ya kalau udah komen mah udah dulu aja. Yang penting gini loh Bu. Kalau dalam proses diskusi, kan gini, kenapa saya komen? Jadi masalah utamanya apa? Artinya saya belum komentar Bapak Ibu itu belum mengkerucut gitu loh. Ibu hanya mengaksimalkan bahwa guru sedang mengajar di kelas namun tidak ada memberikan salam pada awal pembelajaran. Jadi yang menyebabkan masalah itu apa sih? Itu kan artinya Ibu belum menemukan masalah. Paham nggak? Iya Pak. Iya. Nah, tapi ada juga yang saya komentari. Jadi menurut Ibu pendekatan untuk perbaikannya apa? Bisa aja kan artinya mungkin menurut saya si Ibu ini udah mulai spesifik, tapi jadi nanti apa nih cara perbaikan pembelajarannya gitu. Nah, itu yang akan menjadi dasar judul kalau Ibu memilih ini gitu ya. Oke Bapak Ibu. Oke, udah jam 3. Silakan dilanjut lagi nanti sendiri-sendiri secara mandiri. Minggu depan kita lakukan hal yang sama gitu ya. Nah, ini tolong teman-teman membaca-baca juga di pelajaran yang lain, materi-materi yang lain juga, baik itu di pelajaran yang sama. Jadi banyak materinya kan. Kalau tidak menemukan video bukan berarti itu salah, tapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu studi kasus. Nah, itu Bapak Ibu boleh baca, pastiin masalahnya apa, terus cari alternatifnya. Itu yang menjadi dasar untuk membuat judul. Jangan lupa membuat halaman untuk menentukan judul, jangan lupa membuat halaman 63-nya. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya end meet-nya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua, semuanya bisa semangat terus mengerjakan tugas ini. Tugas ini butuh komitmen, butuh keseriusan Bapak Ibu. Kalau dibilang susah, semua juga orang pasti akan merasakan hal yang sama gitu ya. Tapi karena kita sedang namanya kuliah, kan kita harus komit ya. Nah gitu. Jadi tolong Bapak Ibu harus semangat, dan target kita 2 bulan ini selesai PKP dan karir. Karena nilai Bapak Ibu muncul dari mana? Dari karir, dari laporan PKP. Oke? Oke. Saya pikir cukup. Oh, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Hanya jangan minta gini ya, Pak, saya nanya sekarang jawab sekarang gitu, jangan. Kan saya juga banyak ngajar, banyak ini. Jangan minta Pak nanya sekarang harus jawab sekarang gitu. Sabar-sabarlah, ganti-gantian. Karena masih yang lain juga pasti bertanya. Oke. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya.